apa ini? Neurocare Klinik Pintar. Tuh. Oke. Kita di belakang aja, tamu di belakang. Tuh, dapet dia sip. Itu ngapain ini? Kita dengar suara ombaknya, kita rasakan anginnya, kemudian kita rasakan pasir yang ada di dalam yang ada di kaki kita sampai airnya menyentuh kaki kita gitu. Pokoknya apapun yang bisa bikin Bapak Ibu tenang itu divisualisasikan menjelang tidur. Yang ketiga ada namanya teknik progressive muscle relaxation. Jadi kita relaksasikan otot-otot di tubuh kita dari kepala sampai kaki secara bergantian dan berturut-turut. Contohnya mulai dari dahi kita kerutkan, terus kita lemeskan, mata kita pejamkan, terus kita relaksasikan. Itu semua dilakukan sampai ujung kaki, sampai kita ngerasa rileks dan memicu ngantuk ya. Kemudian yang terakhir kita bisa self hypnosis atau kita bisa hipnotis diri kita sendiri dengan menggunakan mantra afirmasi yang positif. Bisa apapun, contohnya saya merasa tenang, saya rileks, saya siap untuk tidur nyenyak. Ya, itu dilakukan berulang-ulang kali sampai tidur ya. Jadi semoga ini tips-tips yang bisa membantu ya. Next. Saya lihat dari gambar ini itu semuanya salah. Sebetulnya semuanya itu ya salah. Di tempat tidur, kopi, nah terus kue, paling berat ya. Karena itu sebenarnya tidak ditaruh di tempat tidur, soalnya di Karena meja. tempat tidur cuma buat apa Pak? Tidur. Sleep and slack. Enggak, ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak jam 10 tidur, jam 3 bangun, tapi bangunnya segar, aktivitas nggak terganggu, nggak masalah. Jadi Bapak nggak ada gangguan tidur. Berarti siang nggak perlu tidur ya Bu? Nggak perlu. Tadi Ibu mengatakan maksimal 30 menit kalau tidur siang ini. Yes, betul. Kenapa Bu? Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidurnya lebih dari 30, karena kita kalau tidur siang itu dia go against melawan irama sirkadian kita. Harusnya kan di siang hari itu kita beraktivitas Pak. Dengan kita tidur itu menghambat hormon, metabolisme, imunitas yang harusnya terjadi pada siang hari. Gitu. Makanya sebenarnya tujuan dari tidur siang itu adalah untuk recharge aja Pak. Makanya sebenarnya 20-30 menit aja cukup. Gitu. Cukup ya 30 menit. Tapi balik lagi Pak, kalau misalnya tidak mengganggu. Jadi yang kalau kita lihat dari tadi itu ada namanya hypertension sludge gitu. Jadi puncak tekanan darah kita paling tinggi itu justru subuh. Jam 3, jam 4 pagi itu tensi kita tuh lagi tinggi-tingginya. Makanya sebenarnya pada orang yang mengkonsumsi obat tekanan darah itu lebih disaranin malam hari. Jadi pada saat pas saat tidur itu ya dia mulai bekerjanya pada saat di puncaknya itu untuk menjaga jangan tidur-tidur naik. Minum amlodipin itu Kenapa? malam hari artinya. Jadi dia untuk kayak hormon leptin yang untuk mencegah kolesterol itu paling tinggi malam hari. Jadi dengan kita ngasih obat kolesterol itu lebih membantu. Jadi pemecahannya biasanya lebih cepat gitu. Oh, lebih baik malam hari. Kalau tidur itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi, bisa mengurangi stres gitu ya. Yes. Tetapi kalau saya kebalikan, kalau saya stres itu malah nggak bisa tidur, gimana Bu? Oh iya, itu saling berkaitan Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Saya banyak mikir ya, banyak pikiran, kemudian cemas, kemudian stres itu. Itu malah sulit tidur Bu. Iya betul.
Jadi emang kayak lingkaran setan gitu sih Pak. Pas stres nggak bisa tidur, bikin tekanan darah naik, tambah stres. Iya. Saya ingin tidur supaya untuk menghilangkan stres gitu. Iya, apalagi mikirin utang bener. Kita lihat ada faktor resikonya tadi, salah satu penyebab orang nggak bisa tidur kan yang masalah psikososial tadi ya Pak ya. Karena kita stres, kita cemas. Nah, terus Ibu tadi mengajarkan olah nafas 478 itu untuk relaksasi Bu. Untuk relaksasi. Kenapa itu kan yang 478 Bu? Kenapa? Kenapa tidak 44 atau 10 gitu? Presentasi orang bisa tidurnya dengan metode seperti itu lebih. Kan dulu saya diajarkan tuh ambil nafas dalam-dalam, keluarkan nafas dalam-dalam, seperti itu aja 5 gitu atau 10. Nah ini mungkin dengan menghitungnya itu juga bisa menjadi teknik relaksasinya tersendiri. Kayak kita kan kalau nggak bisa tidur, tahu sih kan kalau orang barat bilangnya coba hitung domba ya kan 1, 2, 3 itu kan lama-lama nanti tidur. Dan mungkin dengan kita bernafas sambil berhitung itu makanya juga. Tadi saya tertarik kok 478 kenapa? Tapi PR ya buat saya kan. Saya coba cari tahu kenapa. Apakah itu ada kaitannya dengan oksigen yang ada di paru-paru gitu? Saya harus cari tahu. PR ya, pertanyaannya bagus banget. Tapi bukan nomor buntut ya. Ada buntut. Banyak ya. Padi ya. Padi. Alhamdulillah selamat datang Padi. Padi mau pindah sini nggak kelihatan loh di sini. Pindah sini. Jadi ada beberapa teman-teman saya telepon, kenapa sih saya minum kopi tadi sore jam 5 kok susah banget tidur gitu. Saya juga udah mengiyakan dong. Sama dong, betul. Saya minum kopi pahit itu sama dong. Ya, itu susah banget tidurnya gitu. Kemudian sampai jam 5, jam subuh, jam 4 subuh baru bisa tidur sampai jam. Tapi tetap mengatur kualitas tidurnya sampai 7 sampai 8 jam. Jam 12 saya baru bangun dong. Nah itu bagus apa enggak? Nah, saya juga sama. Pantesan di grup rame kalau tengah malam nih. Aduh. Tadi masalah lingkungan. Nah, saya percaya itu dong. Karena selama sebelum stroke itu dalam lingkungan kita di perumahan itu ada namanya tenda biru. Nah itu semua bapak-bapak pada kumpul. Nah saya berusaha untuk tidak berkumpul, tapi saya digedor-gedor untuk kumpul-kumpul gitu. Jadi tidurnya itu paling jam sebelum stroke ya toh. Sebelum stroke itu jam paling bubarannya itu jam 9 gaplek lah. Nah itu saya, nanti tidurnya jam 4, jam 5. Nah bangunnya itu jam 12, jam 1. Nah itu kualitas tidurnya bagus apa tidak? Nah itu aja yang saya tanyakan. Nah kemudian kenapa sih dok? Saya kalau pada umumnya stroke ya, jam awal stroke itu pasca stroke itu selama 1 tahun saya mengalami untuk tidurnya itu agak susah dok. Sudah konsultasikan ke dokter, kemudian dikasih obat apa gitu. Ya tidur memang 1-2 jam, 1 minggu lah tidurnya itu. Nah setelah itu susah lagi tidurnya. Pasca stroke itu 1 tahun saya mengalami itu. Nah, terus, nah saya adakah ngaruh ya dok ya? Saya kalau kesulitan tidur gitu, walaupun saya nggak minum kopi lagi, sulit tidurnya gitu, saya harus siapkan itu 1 biji pala dok. Biji pala. Saya rendam 1 gelas dengan air panas. Nah, setelah minum itu 1 jam bisa tidur pulas dong. Nah itu apa ngaruhnya gitu? Mungkin aktivitasnya itu yang disebut kualitas. Tapi intinya kalau kita biarkan gitu terus menerus itu bisa berdampak ke ini nih fungsinya yang harusnya di jam segini bapak jam mana ya? Misalnya jam segini, ya misalnya jam ini ada suhu dan segala macam juga ada di sini nih Pak. Kalau jam segini Bapak nggak tidur, maka hormon untuk ngatur tekanan darah, hormon untuk ngatur imunitas itu produksinya jadi nggak optimal Pak. Jadi nanti Bapak akan sulit untuk mengatur tekanan
darah. Itu tekanan darah saya kok nggak turun-turun ya, padahal kayak minum obatnya rutin. Ya mungkin tidurnya yang tidur. Oh ya alhamdulillah. Puji Tuhan. Terus apa namanya, atau misalnya ya Bapak jadi lebih rentan untuk kena batuk pilek atau kayak gitu sih. Maksudnya secara teori seperti itu. Jadi kalau bisa tidurnya digeser lagi Pak ke jam ini. Gitu. Iya. Susah ya? Betul, pantesan di WA. Bangunnya Iya. malam. Soalnya kalau di WAG memang aktifnya tengah malam beliau ini. Apa itu? Apa? Kalau di grup Hah? aktifnya tengah malam. Kalau Orang pada tidur dia baru nongol ya. Dibacain loh. Cuman yang mungkin Ini, Dok, ini karena menarik sekali bagi saya dan banyak anggota kami 54 anggota Dok. Kemarin ada satu saudara dokter saraf maksudnya bersedia untuk membimbing Proker Kresna Tangerang Raya. Barangkali nanti kami punya program Dok. 2 bulan itu silaturahmi desa. Nah, dalam acara itu mungkin Bu Dokter bersedia untuk hadir dan kami. Tapi kami para dokter habis-habisan. Udah habis-habisan. Sudah jual apa-apa semua udah jual. Tidak punya apa-apa lagi. Barangkali nanti kami mengundang dokter. Bu Dokter bersedia untuk hadir bersama kami. Terima kasih. Semangatnya mana nih? Kayaknya harus di charge dulu. Semangat pagi. Coba sekarang sekali lagi ya. Majus, memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Ada Depur nih. Luar biasa. Nah, sebetulnya gini, mungkin waduh kok Kak Jess nih yang ngomong gitu, benar nggak ya? Jadi saya mewakili Dr. Jordan, spesialis sleep ya. Kebetulan juga saya member bersama Dr. Jordan juga di Snoring and Sleep Disorder Institute dari Singapura. Nah, kami juga belajar sama-sama tentang mengenai sleep therapy karena sleep ini memang salah satu bagian penting. Makanya kalau Bapak Ibu kalau ke rumah sakit ketemu dokter, sakit apapun disuruhnya istirahat, disuruh bobo cantik ya kan. Nah, disuruh tidur lebih panjang, apalagi kalau lagi pemulihan recovery. Nah, tadi Dokter Melisa udah jelasin panjang lebar dan banyak sekali ternyata yang namanya gangguan tidur, ya kan? Gangguan tidur satu orang dengan orang yang lainnya pasti berbeda. Nah, tapi PR-nya gangguan tidur yang memang nanti mungkin kita bisa jelaskan salah satunya, karena terapinya kan pasti berbeda-beda juga. Nah, ini tentang sleep apnea yang tadi udah dibilang henti nafas saat tidur. Nah, henti nafas saat tidur indikasinya salah satunya tidak selalu, tapi kalau misalnya tidur ngorok. Nah, siapa nih yang di rumah kadang tidurnya ngorok? Karena apa? Nah, nggak tahu kan? Harus tanya pasangannya. Nah, tadi dokter Mel bilang 2S. Kasur itu hanya untuk 2S. Apa tuh? Sleep and sex. Nah, tapi kalau sleep nih, kalau sleep pasangan kita sebelahnya mendengkur, ngorok, nah berisikin. Ada penelitian ini Amerika emang kadang kalau buat penelitian suka yang penting nggak penting gitu ya. Tingkat salah satu alasan perceraian di Amerika itu pasangannya ngorok. Jadi mudah-mudahan kalau di sini enggak ya, masih bisa toleransi. Ngorok tepuk dikit ya kan, ngorok suruh miring, tapi tambah keras tetangga sampai datang. Nah itu PR, harus ke dokter Mel dulu berarti kan. Nah itu salah satunya. Coba ini kayaknya ngorok nih, ngorok kayak ini. Ini ngorok kayak ini. Tidur pasangan nanti ditanya, saya ngorok nggak? Gitu. Nah biasanya bapak-bapak yang ngoroknya keras banget. Aduh. Sampai anaknya yang di bawah gitu tidurnya mungkin, atau anaknya yang di atas itu kedengeran gitu.
wah bapak ngorok. Tapi bukan berarti ibu-ibu juga nggak ngorok, bisa. Nah, tapi kayaknya biasanya suaranya cenderung lebih nggak keras, tipis. Nah, tapi pernah nggak sih ibu ngerasa kalau perempuan itu nggak ngorok, cuma tidurnya kadang gini? Iya. Ini saya praktekin ya, gitu. Kalau nggak melongo, ya siapa nih yang melongo? Sebelum nggak ngiler ya. Pasti ada petanya tuh di bantal. Makanya bantalnya harus pakai bola ya. Nggak, itu karena apa? Contoh kita misalnya tidur, terus kita udah capek banget karena kan otot-otot pernapasan kita itu jadi relaksasi semua. Nah, sama halnya dengan apnu, tertutup jalan nafas itu bisa salah satu kompensasinya memang adalah mendengkur. Itu tertutup jalan nafas. Nah, caranya gimana supaya kita di terapi dibuka jalan nafasnya pada saat tidur gitu. Kita dikasih pressure. Kenapa perlu pressure? Supaya membuka jalan nafas. Selamat berbuka. Wih. Ayo duduk. Ayo. Kurma ini jauh. Ayo. Wih. Pak Minulio, selamat berbuka puasa. Pak Depur ya? J. Pak Depur ya? Iya. Salaman dulu Oh, dong. J. Mantap. Lama nggak ketemu adik. Lama tak bersua kita. Long time to see. Time. Wih. Selamat berbuka puasa tuh. J, monggo. Akhirnya, Bu. Muter-muter ya. Pasti Bu, 3 kali Bu. Wih. Jauh-jauh datang dari Tiga Raksa. Ini punya saya. Punya Bu Bayani. Oh, minta ibu belum. Oke, salam stroke bahagia.